Yo, halo. Kali ini saya mau cobain beberapa game di handphone Android yang RAM-nya cuma 512 MB alias cuma setengah giga aja. Ya, jadi ini tuh handphone iCherry C135 Glow yang sebelumnya udah saya review, harganya cuma 180 ribuan aja. Nah, dengan spek segitu, handphone ini bisa buat mainin apa aja? Oke, langsung gas main game. Yang pertama, ini saya coba buat main game GTA San Andreas yang biasa, tapi pakai full data, bukan yang light. Dan untuk data-datanya, itu bisa disimpan ke microSD atau eksternal, kayak yang udah dijelasin di review sebelumnya. Nah, ternyata game ini bisa dimainin dengan performa yang kadang frame drop juga. Tapi nggak separah kalau kita ubah settingannya ke maksimal ya. Itu bakalan makin-makin nge-lag-nya. Next, saya coba main game HD, yaitu Nova 3. Ini game tembak-tembakan yang menurut saya keren. Dari grafiknya juga udah oke banget untuk sekelas game offline yang udah cukup lama ya. Tapi untuk performa di handphone ini yang nggak oke. Karena pas main itu sering patah-patah. Apalagi ini game tembak-tembakan yang biasanya harus cepet responnya. Ini malah nge-lag. Jadi kurang enak lah. Padahal gamenya bagus. Terus masih dengan game yang punya embel-embel HD, yaitu game The Amazing Spider-Man. Ini walaupun bisa dimainin di handphone ini, tapi masih tetap aja kewalahan buat ngejalaninnya. Jadi masih patah-patah gitu ya. Nah, tadinya saya mau coba main game balapan, yaitu Raging Thunder 2. Yang sebenarnya nggak berat, ukurannya juga tergolong kecil, tapi anehnya pas saya coba buka, itu malah nggak bisa. Terus saya coba ganti buat main Asphalt Nitro 2. Ternyata sama aja masalahnya, nggak bisa dibuka nih. Akhirnya gantilah ke Asphalt Nitro yang pertama. Nah, ini baru deh bisa dibuka. Dan bisa sih dimaininnya, tapi aduh, kok parah ya. Ini sering banget tiba-tiba macet, nggak bisa diapa-apain gitu. Mana nggak lancar juga lagi. Hadeh. Lanjut, ini banyak yang nanyain juga, apakah Clash of Clans bisa dijalankan di handphone ini? Mengingat dulu game COC itu masih bisa ya jalan di RAM 512 MB. Tapi kenyataannya sekarang udah nggak bisa dan nggak support juga di versi Android 4.4 KitKat, harus 5.0 Lollipop. Jadi ini nggak bisa terinstall sama sekali ya. Begitu juga pas saya coba buat install Genshin Impact. Ya, sebenarnya kalau dipikir juga kepikir sih. Cuma biar nggak ada pertanyaan lagi nih. Ini saya coba install nggak bisa ya, karena minimal pakai versi Android 6.0. Terus saya coba install game PUBG Mobile. Memang game ini masih support di versi Android 4.4. Tapi ini saya dapat filenya dari web officialnya itu lumayan gede juga ya ukurannya, 1 gigaan lebih. Dan ketika saya coba install, malah gagal. Jadi nggak bisa diinstal sama sekali juga, walaupun udah disettingannya pakai memori eksternal. Gimana kalau game Free Fire bang atau FF?
Kalau yang ini memang bisa diinstal di handphone ini, karena masih support juga. Tapi pas saya coba buka, itu malah keluar sendiri gamenya, tanpa nunjukin apa-apa nih. Waduh, nggak sopan. Tapi kalau untuk game Mobile Legends, ini bisa diinstal, dibuka juga bisa, sampai muncul loading awalnya nih. Nah, setelah beres, itu ngeblank lama banget, dan tiba-tiba muncul peringatan kalau ruang penyimpanan di handphone ini nggak cukup. Lagi-lagi walaupun udah pakai pilihan eksternal dan saya pakai microSD kapasitas 128 GB, tapi masalah ini tetap ada. Mungkin ada data-data yang harus disimpan ke internal kali ya. Terus saya coba game Minecraft. Udah lama juga sih nggak lakuin tradisi ledakin TNT. By the way, ini pakai Minecraft Pocket Edition yang versi lama ya. Soalnya saya cari yang masih support versi Android KitKat. Secara performa ya pas-pasan aja, nggak begitu lancar sih. Nah, apalagi kalau buat ledakin TNT-nya. Ini sih nggak begitu banyak ya, tapi hasilnya bikin macet-macet dan agak ngeri juga nih. Takut ikut meledak. Oke, lanjut ke game emulator. Untuk game PS1, ini sebenarnya bisa, cuma dari performanya menurut saya kurang cukup oke. Karena FPS-nya itu paling mentok di 30-40-an aja. Segitu buat main game PS1 kurang lancar. Begitu pula pas saya coba buat main game Nintendo DS, FPS-nya tuh masih dapat rendah. Cuma memang setiap game beda-beda ya, ada yang agak mending, ada juga yang parah. Cuma nggak separah kalau kita main game PSP. Ini saya coba main Dynasty Warriors yang termasuknya ringan di emulator ini, itu FPS-nya masih sering banget drop, nggak stabil. Nah, yang stabil justru di game berat kayak God of War. Ini saya coba bisa dapet FPS-nya 4. Itu cukup stabil tapi full nyiksa. Udahlah, paling banter juga mainin game-game emulator yang ringan aja, macam Game Boy Advance, Sega, NES, dan sebagainya gitulah. Udah pasti bakalan lancar di handphone ini. Nah, jadi begitulah kalau kita mainin game-game yang kekinian, cukup berat, atau bahkan game-game jadul di handphone yang RAM dan internalnya cuma 512 MB di tahun ini. Ada yang memang bisa dimainin, ada yang kurang lancar, ada yang nggak bisa dibuka, dan ada yang nggak bisa diinstal sama sekali. Ya memang handphone dengan RAM 512 MB itu sekarang udah nggak ada di pasaran, karena udah bukan masanya. Dan buat yang sekarang pakai handphone dengan spek RAM yang bergiga-giga, harus bersyukur ya, karena ada handphone yang lebih kentang. Atau ada yang nggak seberuntung kamu, udah menggunakan handphone dengan spek yang lebih layak. Oke, jadi itulah main game di handphone dengan RAM 512 MB di tahun 2024. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.